Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Sindu Sore, dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, berikut 3 berita utama pilihan redaksi Sindu Sore. Mengisi libur panjang, kenaikan Isa Al-Masih, Taman Literasi Marta Tiahahu yang ada di kawasan Blok M menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dikunjungi warga. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima tanda jasa penghargaan kehormatan Grand Cross of the Legion of Honor tertinggi dari pemerintah Prancis. Presiden Prancis Emmanuel Macron beserta istri Brigitte Macron bersama rombongan Presiden Prabowo Subianto tiba pukul 13.40 waktu Indonesia Barat di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Ya, sebelum mengunjungi Candi Borobudur, Presiden Emmanuel Macron menjelajahi Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Bersama Presiden Prabowo Subianto meninjau laboratorium bahasa Perancis yang menjadi kebanggaan Akmil. Hari ketiga lawatan ke Indonesia, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengunjungi Akademi Militer dan Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah. Presiden Macron beserta istri dan rombongan berangkat dari Bandara Halim Perdana Kusuma ke Bandara Internasional Yogyakarta pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah tiba lebih dulu di Yogyakarta. Tiba di Yogyakarta, Presiden Prabowo turuni tangga diikuti biksu muda Bante Dirapuno serta Didit Hedi Prasetyo. Usai kedatangan Presiden Prancis Emmanuel Macron, kedua kepala negara ini berangkat ke Akademi Militer menggunakan helikopter. Keduanya tiba di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah sekitar jam 11:40 pagi. Kedatangan keduanya disambut sejumlah taruna Akademi Militer. Tidak hanya taruna Akademi Militer, siswa sekolah di Magelang pun turut menyambut kedatangan Presiden Prabowo dan Presiden Macron. Menariknya, Presiden Prabowo mengendarai maung saat dirinya bersama dengan Macron menyapa anak-anak. Saat berkunjung di Akmil Magelang, Presiden Prabowo mengajak Presiden Macron meninjau laboratorium bahasa Perancis yang menjadi kebanggaan Akmil. Fasilitas kebanggaan Akmil ini ditujukan untuk mempersiapkan prajurit TNI untuk menempuh pendidikan di Perancis. Sebagai bagian dari upaya mempererat hubungan diplomatik kedua negara yang terjalin selama 75 tahun. Demi memastikan jemaah haji tetap mendapatkan makanan yang layak, sehat dan bercita rasa Nusantara selama puncak haji, petugas menyiapkan makanan siap saji. Makanan siap saji ini menjadi solusi inovatif agar jemaah haji Indonesia tetap mendapatkan asupan gizi di tengah keterbatasan waktu dan kondisi saat puncak haji. Dengan menggunakan teknologi tinggi, makanan ini dipastikan steril dari bakteri dan kuman sehingga dapat dikonsumsi hingga 18 bulan tanpa perlu dipanaskan ulang. Terdapat 6 jenis lauk khas Nusantara seperti rendang ayam, rendang daging, dan opor ayam. Lauk-lauk diproduksi di Indonesia dan diimpor ke Arab Saudi. Sementara nasi dimasak oleh Masyarik Mitra Lama Pelayanan Jemaah Haji Indonesia. Setelah proses repackaging, makanan akan dikirim ke 205 hotel tempat menginap jemaah. Nantinya, setiap jemaah akan menerima 1 kardus berisi 6 porsi, terdiri dari 2 sarapan dan 4 makan siang, serta makan malam. Makanan siap saji ini adalah makanan yang dikelola dengan teknologi tinggi, menggunakan mesin ritot bertemperatur serta bertekanan tinggi, sehingga semua kuman bakteri mati dan makanan tersebut dapat dikonsumsi sampai 18 bulan tanpa perlu proses pemanasan ulang. Diimbau bagi jemaah setelah kemasan dibuka, makanan harus segera dikonsumsi dan tidak disimpan untuk kemudian hari demi menjaga kebersihan dan keamanan makanan. Dari Mekah, Arab Saudi, Gigih Irfan melaporkan.
Ya, puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armusnah tinggal menghitung hari. Sejumlah persiapan operasional dimatangkan panitia penyelenggara ibadah haji dan berikut laporan dari Gigi Irfan di Mekah, Arab Saudi. Wukuf di Arafah tinggal menghitung jari. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PP Arab Saudi mematangkan persiapan operasional dalam menjambut fase puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armusnah. Petugas haji melakukan pengecekan menyeluruh terhadap kesiapan tenda. Fokus utama adalah memastikan fasilitas tenda seperti kesiapan tenda ber-AC dan ketersediaan air bersih bagi jemaah haji Indonesia. Bergeser di Musdalifah, petugas turut mengecek akses jalan, penerangan, serta titik-titik tempat pengumpulan batu untuk prosesi lempar jumroh nantinya. Berlanjut ke Mina, tempat di mana para jemaah haji akan bermalam. Selama prosesi mabit, kesiapan tenda juga menjadi fokus utama para petugas. Yang terakhir yakni kawasan Jamarat untuk melihat kesiapan jalur dan pengamanan saat jutaan jemaah akan melaksanakan lontar jumroh. Secara bergelombang, persiapan telah mencapai lebih dari 90%. Mereka menargetkan semua fasilitas siap 100% maksimal 2 hari sebelum puncak haji di tanggal 9 Zulhijjah. Nantinya di Mina akan dibentuk 8 sektor ad hoc dan 10 pos pantau yang tersebar di sepanjang rute Jamarat. Selain itu, untuk menjawab kebutuhan penanganan cepat dalam situasi darurat, dibentuk pula 5 titik Mobile Crisis Rescue atau MCR di lantai 3 Mina. MCR ini menjadi pos taktis yang memiliki kemampuan mobilisasi tingkat tinggi yang membantu jamaah dalam kondisi krisis, khususnya di kawasan terowongan Mina. Dari Mekah, Arab Saudi, Gigi Irfan melaporkan. Tim pengawas haji DPR RI tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi Selasa malam. Kehadiran tim was haji di Arab Saudi tak hanya mengawasi penyelenggaraan ibadah haji, melainkan juga mencari solusi dari berbagai permasalahan. Tim pengawas haji Dewan Perwakilan Rakyat tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi pada Selasa 27 Mei malam waktu Arab Saudi. Kehadiran tim pengawas haji di Arab Saudi bukan hanya mengawasi penyelenggaraan ibadah haji dari layanan akomodasi, transportasi, dan konsumsi, tetapi juga mencari solusi atas permasalahan yang timbul pada musim haji tahun ini. Tahun ini petugas penyelenggara ibadah haji PPIH bekerja sama dengan 8 syarikah untuk melayani kebutuhan jemaah haji Indonesia selama di Arab Saudi. Tahun ini tim WAS DPR memposisikan tidak hanya sebagai pengawas, tapi juga mendukung, mencari langkah. Karena kebijakan Saudi kita pahami bahwa sekarang sudah ada beberapa syarikah yang melayani, kalaupun itu pilihan kita. Karena sudah pilihan ya harus kita sesuaikan. Karena problem kita adalah problem yang terpisah keluarga karena lain syarikah yang melayaninya, maka kita ingin supaya pemerintah Indonesia bisa melakukan pemahaman apa yang kita rasakan ini. Sementara sejumlah fasilitas tambahan telah disiapkan syarikah di tenda-tenda yang ditempati jemaah haji Indonesia, baik di Arafah dan Mina. Syarikah juga menyiapkan skema murur dan tanazul bagi jemaah lansia dan disabilitas. Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud mengundang secara khusus 40 warga negara Indonesia untuk ibadah haji. Undangan ini dimaksudkan untuk menjaga perdamaian dan solidaritas umat Islam di dunia. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah Al-Mudi menjelaskan para jemaah haji tamu Raja Salman adalah sosok-sosok pilihan yang mewakili kehormatan dan nilai-nilai persaudaraan umat Islam. WNI penerima undangan haji khusus ini terdiri dari sejumlah tokoh masyarakat hingga pejabat pemerintahan seperti Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhammad Iskandar, Menteri Agama Nasaruddin Umar, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Program tahunan ini bukan sekedar undangan biasa, melainkan bagian dari komitmen Kerajaan Arab Saudi dalam memperkuat pesan perdamaian dan solidaritas umat Islam dunia. Sapi jumbo jenis simental dengan bobot 1 ton lebih dipilih menjadi sapi kurban Presiden Prabowo. Sapi ini dibeli dari sebuah peternakan di Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. Ini dia sapi jumbo jenis simental yang menjadi pilihan sapi kurban Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
Sapi yang diberi nama Matador ini dibeli dari seorang peternak bernama Bambang di daerah Bojongkulur, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan harga 120 juta. Itu kotoran tuh Pak, wah banyak tuh Pak. Oke. Sapi jumbo pilihan dengan bobot 1 ton 60 kg ini mendapat pakan dan perawatan yang khusus agar sehat dan dagingnya padat. Selain itu, sapi ini secara rutin diperiksa oleh dokter hewan. Pilihkan untuk ke Pak Presiden Prabowo ini, kita pilihkan benar-benar sapinya yang profesional. Kita pilihkan kesehatannya dan sapinya bulat, super, komplit, bertanduk, tinggi, panjang sapinya, Mas. Rencananya, sapi jumbo ini akan dikurbankan di kediaman Presiden Prabowo Subianto di daerah Bojongkoneng, Kabupaten Bogor. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahya Supriyatna, iNews melaporkan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Ya, informasi tadi menutup Sindo sore hari ini. Jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, nasional dan internasional. Lengkap di sindonews.com. Saya Ridwan Syaputra undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.